Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arif Wicaksono dengan NPM 253120047 dari Prodi Informatika IF25A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang ekonomi Islam yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Asgaf Asnan Siregar, SH.MH. Kita langsung ke inti materinya. Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam menurut beberapa sumber. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Menurut N. Siddiqui, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Yang terakhir, ekonomi Islam adalah suatu ilmu penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Kita lanjut. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam ada beberapa, yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Ini prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, ada syidik atau jujur, lalu ada amanah atau dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, dan yang terakhir toblik atau menyampaikan. Lanjut, lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mal Wat Tamil, dan yang terakhir pasar modal syariah. Lalu ada juga perbankan syariah yang dimulai dari perbankan syariah, lalu dipecah menjadi bank syariah, ada bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu ada juga bank umum konvensional. Dari situ ada unit usaha syariah dan sistem konvensional. Oke, kita lanjut. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu ada juga prinsip syariah dari Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah.
yaitu ada prinsip bagi hasil atau mudharabah, lalu ada juga prinsip penyertaan modal atau musyarakah, lalu ada juga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, lalu ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijorah, dan yang terakhir pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Oke. Peran bank syariah. Peran bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Apa saja sih fungsi bank syariah? Ada 4. Dari fungsi manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Lalu dari segi jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Lalu ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam, dan istisna. Pembentuk perusahaan atau akursi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan. Lalu, fungsi sosialnya, konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur ghahar, maisir, dan riba. 1. Unsur ghahar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai tabadul atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur ghahar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Lalu unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Lalu yang ketiga, ada unsur riba. Terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah atau RAHN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syar sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Ada rohin,
yaitu orang yang menggadaikan, ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, dan juga ada marhun, yaitu barang jaminan. Jadi harus ada ketiganya baru bisa berjalan pegadaian syariahnya. Harus ada orang yang menerima gadai atau murtahin, ada yang juga orang yang menggadaikan rahin, dan juga ada barang yang digadaikan atau jadi jaminan, yaitu marhun. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada waktu akad, dan yang terakhir harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lalu ada marhun bin daid atau marhun bih dan dain atau dain hutang. Harus jelas rohin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Lalu ada ijab qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ron, kesesuaian qabul dan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan BMT atau Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lalu menurut Heri Sudarso, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Fungsi BMT, Baitul Mal, bait sama dengan rumah, dan mal adalah harta. Itu pengertiannya, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil, bait berarti rumah, at-tamwil artinya pengembang harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan pendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Ada dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan isinya. Lalu ada juga dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Dari Al-Quran dan Sunnah, syariah hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lalu ada fikih, penafsiran utama terhadap syariah. Lalu dibagi menjadi dua, ada ibadah. Manusia beribadah kepada Allah yang menciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah dan ketentuan. Lalu ada muamalah. Manusia membantu sesama manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip modal syariah. Ada yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal
spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu ada uang, dan uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembekuan kegiatan usaha. Lalu ketiga, ada akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Lalu, investor, emiten, maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja oleh atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan dan demand. Itu semua materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih bagi teman-teman semua yang menonton sampai habis. Saya ucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.